lahir dan batin. Amin ya robbal alamin. Tidak lupa pula salawat serta salam senantiasa terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Amin, amin ya robbal alamin. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Aisyah Ummul Mutakinah. Kami ucapkan banyak terima kasih yang sudah berkenan hadir pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan pada hari ini akan sangat bermanfaat sekali untuk kita semua, khususnya peran kita sebagai ibu-ibu rumah tangga dan juga kepada yang belum berumah tangga juga mungkin akan sangat bermanfaat untuk kedepannya. Yang kedua, kami ucapkan banyak terima kasih juga kepada ibu-ibu soleha jamaah Masjid Al-Muhajirin. Mudah-mudahan setiap niat baik kita dan setiap langkah kaki kita menuju ke tempat yang sangat mulia ini dapat dijadikan sebagai ladang ibadah dan insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita mulai pengajian taklim kita pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum melangkah ke acara selanjutnya, saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Kahfi ayat 45-46. Yang ketiga yaitu kajian kita pada hari ini dengan tema mengembangkan potensi anak yang akan disampaikan oleh Ibu Aisyah Ummul Mutakinah. Yang kelima doa dan yang terakhir penutup. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, Quran Surat Al-Kahfi ayat 45-46 akan disampaikan oleh Ibu Sumadi. Waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadarib lahum masalal hayati dunya kama'i anzalnahu minas sama'i fahatala bihi nabatul ardi fa asbaha hasiman tazaruhu riyah wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatus solihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairu amala. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan buatkanlah untuk mereka manusia perumpamaan kehidupan dunia ini, ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebaikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ibu Sumadi yang sudah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran.
Dengan dilantunkannya ayat-ayat suci Al-Quran, insya Allah akan semakin menambah rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk selanjutnya yaitu kajian kita pada hari ini dengan tema mengembangkan potensi anak yang akan disampaikan oleh Ibu Aisyah Ummul Mutakinah. Kepada Ibu Aisyah, tempat dan waktu kami persilahkan. Cek. Oh iya, udah ada suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya agak jauh. Kalau agak maju sedikit bisa nggak ibu-ibu? Kayaknya jauh banget saya sama ibu-ibu semua. Agak maju mungkin mendekat sedikit supaya kan kalau di kita mah makin deketnya makin hangat ya gitu. Makanya kita agak mendekat sedikit supaya ngobrol-ngobrolnya lebih enak, sharing-sharingnya lebih nyaman lagi seperti itu. Iya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada DKM Al Muhajirin, terutama ibu-ibu pengajian yang sudah memberikan saya kesempatan untuk sedikit sharing ilmu mengenai anak, terutama pengasuhan, karena memang saya sendiri mendalami bidang psikologi klinis dan anak-anak dan remaja seperti itu. Jadi kita hari ini lebih ke sharing mungkin ya, ibu-ibu sendiri kalau misalkan ada pengalaman atau ada ilmu yang sudah pernah didapat sebelumnya, nggak apa-apa, boleh berbagi aja. Kita sama-sama di sini belajar bareng-bareng, kita sama-sama berbagi biar tadi tolabul ilmi ya, bisa bareng-bareng di hari Jumat yang insya Allah berkah ini. Seperti itu. Jadi hari ini tema kita adalah tentang mengembangkan potensi anak. Coba, mocung dulu. Siapa yang anaknya lebih dari 10? Oh enggak ada ya? Enggak ada, oh sekarang mah udah jarang ya yang lebih dari 10. Oke, yang anaknya 5? Oh ada. Oke, anaknya 3? Lebih banyak lagi. 2? Makin banyak. 1? Ya, kok sedikit. Oke, jadi sebenarnya saya agak deg-degan di sini karena banyak senior-senior saya ternyata yang di depan-depan saya ini. Jadi aduh gimana ya, agak sungkan juga untuk ini. Tapi ya mudah-mudahan ada hal baik yang bisa diambil. Terus kalau misalkan memang ada yang kurang berkenan, mohon maaf, itu murni kesalahan dari saya, seperti itu. Baik. Ada istilah atau pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang gitu. Nah di sini saya sedikit memperkenalkan diri dulu. Nama saya Asya Ummul Mutakinah, atau teman-teman atau keluarga itu biasa menyapa saya dengan Ayah. Jadi nanti ibu-ibu kalau misalkan ketemu di jalan sama saya gitu, atau di posyandu biasanya ya tiap hari Kamis, karena saya biasa nganter anak saya gitu tiap hari Kamis ke posyandu, boleh sapa saya aja dengan Teh Ayah gitu atau Ayah, mangga silahkan gitu, wilujeng. Ya, saya seorang psikolog klinis anak dan remaja dan juga seorang ibu rumah tangga. Jadi pekerjaan utama saya sebenarnya ibu rumah tangga, sampingannya psikolog seperti itu. Gitu. Jadi kalau mau kontak-kontakan bisa di email, di Instagram atau di WA juga nggak apa-apa, nggak masalah. Oke. Nah, sebelum
kita mengenal tentang bagaimana sih cara kita untuk mengembangkan potensi anak. Yang pertama perlu kita sadari bahwa siapa sih anak itu? Anak adalah individu atau manusia. Tapi yang perlu diingat adalah anak bukan manusia dewasa dalam ukuran kecil. Jadi misalkan ibu-ibu berpikir bahwa, aduh kenapa sih anak-anak teh nggak mau ngantri. Padahal yang di benak ibu-ibu tuh anak-anak itu manusia itu kan harusnya udah bisa ngantri. Tapi kok anak-anak belum bisa ngantri, misalkan anak TK gitu. Anak TK kok berebut gitu ya. Padahal di benak ibu-ibu tuh harusnya tuh seorang manusia itu udah bisa ngantri, harus udah bisa paham urutan dan lain sebagainya. Tapi perlu diingat, dia manusia, tapi dia tetaplah seorang anak-anak. Anak-anak itu punya ciri khasnya masing-masing. Jadi kalau dilihat di tahapan perkembangan manusia, itu ada mulai dari dalam kandungan dulu, ya 9 bulan ya, kurang lebih 9 bulan ibu-ibu mengandung, terus lahirlah bayi, terus jadi balita, balita, anak-anak, remaja, dewasa awal, dewasa, terus juga sampai manula, seperti itu. Ini adalah tahapan perkembangan manusia pada umumnya, gitu. Jadi pada umumnya manusia ini akan berproses seperti ini, seperti itu. Nah ini tadi kita bicara tentang anak-anak. Nah yang tadi itu, anak-anak itu sendiri punya ciri khasnya masing-masing, atau secara umum manusia itu punya ciri khasnya masing-masing, atau aspek perkembangannya. Aspek perkembangan itu apa? Segala sesuatu yang tugas-tugas yang perlu dilakukan oleh seorang individu, gitu. Yang pertama adalah terkait dengan fisik. Jadi ada 4 aspek, ada fisik, kognitif, bicara atau bahasa, dan juga sosial emosional. Jadi ada 4 komponen atau 4 unsur yang ada di dalam setiap manusia. Yang tadi itu, dari mulai bayi sampai manula, ada 4 komponen ini. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah komponen fisik. Komponen fisik ini yang bisa ibu-ibu lihat. Jadi tinggi badan, berat badan, warna kulit, terus juga kemampuan untuk motorik halus, motorik kasar. Motorik itu kemampuan untuk bergerak. Jadi kalau kemampuan motorik kasar itu kemampuan gerak besar. Jadi kayak berlari, berjalan, merangkak gitu ya. Itu adalah motorik kasar. Dan yang kedua adalah motorik halus. Motorik halus ini kemampuan gerak yang lebih kecil yang kadangkala dia menunjang kemampuan gerak motorik besar. Misalnya kayak meronce, menggunting, terus juga memindahkan barang. Jadi kayak menjimpit, menjumput. Mungkin ada ibu-ibu yang ngajar di TK kali ya, belajar memeras, memindahkan ini manik-manik, terus juga menggunting di pola, misalkan melipat, mengelem. Nah itu termasuk ke dalam komponen motorik halus, seperti itu. Nah selanjutnya ini adalah kemampuan kognitif. Kognitif ini adalah kemampuan atau kemampuan yang digunakan manusia untuk berpikir, terus juga mencerna informasi. Misalkan ada gosip tentang sekarang yang terbaru gosip yang kemarin-kemarin, misalkan tentang ada ini orang yang baru dikatakan hidup lagi gitu ya, ternyata dia kok dikejar-kejar ojol gitu ya, pinjol gitu ya, ternyata gitu. Nah kita di situ kan ada kalau misalkan ibu lihat beritanya tuh kayak, kok bisa ya ada orang yang udah meninggal hidup lagi? Kita tuh berpikir kok bisa ya. Nah, kok bisa ya itu adalah kemampuan untuk berpikir dan memproses informasi yang kita dapat. Yang tadi itu ada berita tentang orang yang sudah meninggal hidup lagi. Padahal kan yang kita pahami itu kalau orang yang sudah meninggal tuh ya udah ya,
sudah wafat gitu ya, dikuburkan, dimandikan, dikafani, dikuburkan gitu. Tapi kok bisa ya dia hidup lagi gitu. Nah, kok bisa ya, itu adalah yaitu tadi kemampuan untuk berpikir, mencerna informasi, terus juga akhirnya kita mengambil kesimpulan dari informasi yang kita dapat itu. Nah, selanjutnya biasanya kalau kita sudah punya informasinya, kita gunakan untuk memecahkan masalah. Misalkan kalau anaknya nggak mau makan, terus gimana ya caranya supaya nggak mau makan? Sekarang ini kan lagi banyak, lagi tren tuh ini bikin bekal-bekal yang unik ya, bikin dari apa? Dari rumput laut digunting-gunting gitu, atau dari stroberi ditusuk-tusuk misalkan kayak gitu. Nah itu kan informasi yang dilihat dari Instagram. Oh kalau misalkan anaknya nggak mau makan, ya udah saya bikin bekal-bekal yang unik. Nah itu kan informasi yang kita dapat di Instagram, kita olah di pikiran kita, terus kita jadikan solusi atau pemecahan masalah ketika kita memiliki masalah yang sama. Jadi itulah kemampuan berpikir gitu. Terus selanjutnya kemampuan berbicara. Nah kemampuan berbicara atau bahasa ini yaitu kemampuan untuk menyampaikan ide atau gagasan yang kita miliki kepada lawan bicara kita sehingga bisa dipahami oleh orang tersebut gitu. Jadi kayak ini nih kita sekarang nih, saya ini lagi menggunakan kemampuan bicara saya untuk menyampaikan informasi yang saya miliki kepada ibu-ibu semua, seperti itu. Terus ini menyampaikan, yang kedua adalah memahami. Jadi yang tadi kita menyampaikan, yang kedua adalah memahami. Jadi kalau misalkan ibu-ibu di sini sambil ngedengerin saya sambil ngangguk-ngangguk, oh iya. Nah itu adalah salah satu kemampuan untuk berbicara juga. Jadi memahami apa sih sebenarnya yang saya sampaikan gitu. Nah kalau misalkan ada miskomunikasi gimana? Kita cari tahu dulu. Apakah si penyampainya yang memang kurang mahir menyampaikannya, misalkan belibet ya, muter-muter misalnya mau menyampaikan A, tapi ke C, D, E, F, G, Z, baru ke A gitu. Jadi orang, aduh ini sebenarnya mau bilang apa sih gitu, bingung gitu. Atau yang kedua dari yang pendengarnya gitu. Misalkan saya di sini menyampaikan bahasa psikologis yang ilmiah banget tanpa ada tanpa ada translatannya lah atau bahasa sehari-harinya. Terus ibu-ibu apa sih si Taya teh ngomongin apa sih? Saya teh bingung gitu ya. Nah itu berarti kurang paham gitu sama apa yang didengarkan. Makanya kalau ibu ngomong nih sama anak-anak, kakak ayo atuh itu bajunya diambilin dulu lalalala panjang banget. Terus si kakaknya teh, hah mama ngomong apa sih gitu. Aku teh nggak denger gitu. Bisa jadi yang pertama intonasinya terlalu cepat. Cara ngomongnya terlalu cepat gitu. Jadi si kakak teh belum siap untuk mendengarkan, terus ibunya teh udah panjang banget gitu. Yang kedua belum sampai ke intinya gitu. Jadi kakak misalkan gini, karena biasanya apalagi ini untuk anak-anak yang masih SD, mereka tuh cenderung bisa memahami bahasa itu yang singkat dan padat. Misalkan kakak taruh piringnya di meja. Jadi kalau bari merepet ya biasanya kita kalau udah kesel ya gitu ya. Aduh kakak tuh itu tinggali itu ditaruh dulu itu itu piringnya lalalala panjang. Padahal intinya mah kakak kalau habis makan ditaruh piringnya di tempat cuci piring. Padahal intinya mah itu tapi karena udah saking kukehelnya gitu ya. Akhirnya merepet dulu si kakaknya nggak nerima si informasinya. Jadi makanya kenapa dibilang kemampuan? Karena ini tuh bisa dilatih. Jadi semakin sering ibu-ibu kita berlatih gitu, semakin kita mahir untuk berbicaranya. Seperti itu. Nah itu tadi secara lisan tuh ada bicaranya itu dari non-verbal. Tadi itu kan verbal ya, verbal itu bicara. Non-verbal tuh mimik muka, gestur, terus juga gerak tubuh, ekspresi. Nah itu tuh sebenarnya cara untuk berbicara juga. Jadi kayak misalkan ada suami datang telat gitu ya. Terus kitanya teh datang, halo mama, apa kabar gitu ya, suaminya teh datang. Ibunya teh, baik, gak apa-apa,
gitu ya, misalkan kayak gitu. Sekalian curhat ini misalkan. Ya, Mbak, gak apa-apa. Si mama teh kenapa marah-marah? Enggak marah-marah. Nah, secara lisan mah bilang gak marah-marah, tapi dari gesturnya kan mukanya jutek, misalkan ya nekuk segala ditekuk, seberapa tekukan gitu, udah kalah sama tenggola berapa lapis ditekukannya gitu. Nah itu akhirnya kan suami menerima pesan, oh istri saya teh sedang marah dengan menampilkan ekspresi seperti ini. Jadi itulah gitu, ada informasi yang didapat seperti itu. Lalu yang keempat ada sosial emosi. Sosial emosi ini yaitu kemampuan untuk mengenali situasi, terus juga memberikan respon ketika ada situasi atau terhadap situasi yang kita hadapi seperti itu. Terus yang terakhir itu menampilkan emosi. Misalkan tadi pas saya cerita lucu ada yang ibu ketawa gitu atau nyengir gitu ya. Itu kemampuan untuk memberikan respon terhadap situasi. Oh tadi saya cerita tentang hal yang lucu misalkan ya. Padahal pas di kenyataannya mah gak lucu, pas ngelakuinnya mah. Pas diceritain mah jadinya lucu gitu ya. Nah ibu ketawa gitu. Nah itu adalah kemampuan sosial emosi. Jadi memahami situasi yang ada lalu kita memberikan respon terhadap situasi itu. Misalkan kalau ada berita duka atau ada yang keluarga yang meninggal kita sedih. Kalau dijambret kita marah seperti itu. Jadi kita bisa menampilkan ekspresi yang tepat sesuai dengan situasinya. Seperti itu. Dan ini tuh hatur nuhun Bu. Lebih cerah, masa depannya lebih cerah ini. Ya, dan ini tuh saling berkaitan satu sama lain. Jadi emosi itu berkaitan dengan sosial, sosial juga berkaitan dengan emosi. Jadi mereka saling berkaitan satu sama lain seperti itu. Nah, ini dia. Saya mau tanya dulu deh sebelum ke sini. Coba menurut ibu-ibu anak yang pinter itu kategorinya apa? Ada yang mau ngacu nggak? Pinter itu kategorinya apa? Menurut ibu-ibu atau yang pernah didengar gitu? Ada? Ada? Apa Bu? Tanggap, terus? Cerdas? Apa? Banyak apa? Banyak bertanya, terus? Komunikasi baik? Pemikir? Sosialisasi baik? Dan masih banyak lagi gitu ya. Nah, alhamdulillah ternyata ibu-ibu ini sudah lebih banyak referensi tentang kecerdasan. Karena zaman dulu kan, ya zaman saya kecil ya dulu ya. Zaman saya kecil itu yang namanya pinter itu yang bisa bahasa Inggris. Yang bisa matematika. Matematikanya nilai 10, 9,5 aja enggak gitu. Enggak dibilang pinter gitu. Terus apa lagi ya? IPA-nya harus bagus. Dulu kayak gitu. Tapi sekarang kan alhamdulillah ya udah lebih banyak lagi ya. Tadi bisa menyelesaikan masalah, sosialisasinya baik, terus juga bisa berpikir dan lain sebagainya gitu. Nah, ini salah satu aspek dari kecerdasan majemuk. Jadi kecerdasan majemuk ini tuh kecerdasan dan majemuk. Jadi kecerdasan itu sendiri adalah kemampuan untuk yang tadi memproses informasi dan juga menjalankan aktivitas di kehidupannya sehari-hari. Terus ini menurut Gartner. Gartner ini adalah tokoh yang menemukan tentang kecerdasan majemuk. Dan majemuk itu tuh berarti banyak ya, ada nggak cuman sekarang itu yang namanya pintar, yang namanya cerdas tuh bukan cuman pintar matematika, bukan cuman pintar bahasa Inggris, bukan, ternyata ada banyak nih. Nah sekarang kita bedah satu-satu, ada apa aja sih kecerdasan di kategori kecerdasan menurut Gartner ini sendiri. Yang pertama, kecerdasan linguistik atau kebahasaan. Jadi orang yang memiliki kecerdasan linguistik atau kebahasaan yang tinggi, dia itu peka terhadap bunyi, ritme, dan arti kata serta fungsi bahasa. Nah, biasanya nih ya,
buat orang-orang yang puitis gitu. Jadi bisa bikin kayak Hairil Anwar gitu ya, bisa bikin rangkaian kata, tapi kok kalau kita baca tuh menyentuh hati misalkan ya. Atau Chrisye misalkan, lirik-lirik lagunya tuh aduh kalau didengerin tuh dalam banget. Atau nanti di ujung-ujungnya kayak pantun gitu ya, ujungnya tuh rimanya tuh cantik lah pas kita dengarnya tuh mantap lah gitu. Jadi dia bisa merangkai sebuah kata itu menjadi sebuah karya yang indah gitu. Nah biasanya orang-orang ini, kemampuan ini tuh dimiliki oleh penulis, baik itu seni atau jurnalis. Kayak Najwa Shihab, nah Najwa Shihab tuh, dia tuh kalau udah ngewawancarain orang tuh kok bisa ya gitu sampai si narasumbernya tuh diem gitu ya, bingung gitu ya ngejawabnya apa gitu ya, dari itu salah satu kecerdasan di kebahasaan gitu. Seperti itu. Nah, selanjutnya logiko-matematika atau logika matematik. Jadi kemampuan untuk mendeteksi dan menyelesaikan persoalan logis matematis. Nah, biasanya nih ya, ini dimiliki sama ibu-ibu yang atau individu yang jualan. Misalkan ya, apalagi ada tuh yang saya pernah lihat di berita. Jadi ngitung di rumah makan Padang, ngitungnya tuh nggak pakai kalkulator. Jadi kayak Ati 50.000 ditambah ini 12.000 ditambah ini 30.000 200.000. Yang dengernya aja kayak, hah? Bentar-bentar, yang pakai kalkulatornya aja belum bisa gitu, belum selesai, tapi kok ini bisa gitu. Nah, itu salah satu kemampuan menyelesaikan persoalan di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan matematika. Ya biasanya itu ya berhitung misalkan. Atau apalagi lebih besar, lebih kecil dan lain sebagainya. Nah biasanya ini ahli matematik, ahli hitung gitu ya, dan guru-guru matematika pengajar gitu ya. Selanjutnya kemampuan untuk spasial, jadi dia bisa menyelesaikan permasalahan yang kaitannya sama ruang dan tempat. Baca peta. Nah, di sini masih ada yang bingung nggak kalau baca Wazek, baca Google Map, ada yang bingung nggak? Ketawa. Oh dengerin suaranya. Kalau baca sendiri mah bingungnya Bu, ini teh kala di situnya mah padahal turn left misalkan, apa kanan, padahal di situnya belok kiri misalkan. Nah itu. Jadi ini kemampuan untuk memahami, menganalisa, terus juga membuat kembali aspek-aspek yang berkaitan dengan visual, kaitannya sama tempat, ruangan misalkan. Kala. Mah, ai kacamata papa di belah mana? Itu loh, di lemari ketiga sebelah kanan buku, di atasnya di atasnya sejadah misalkan kayak gitu. Kan kemampuan untuk mengingat si lokasi kacamata itu adalah bagian dari kemampuan spasial ini gitu, seperti itu. Jadi yang berkaitan sama ruangan, denah, peta, nah ini kaitannya di sini. Nah biasanya ini dimiliki, kalau yang tinggi banget gitu ya, biasanya dimiliki sama pematung, navigator gitu ya, di kapal laut, terus juga arsitek-arsitek kan maknya gitu ya, sekarang sih udah banyak sih ya, gentengnya teh nyengsol gitu ya gitu bisa aja, atau tiangnya tuh tinggi sebelah gitu kan, enggak. Jadi kemampuan untuk memperkirakan setinggi apa sih ininya, kalau misalkan ruangannya sebesar ini, tiangnya setinggi apa sih atau lebar apa sih, seperti itu. Nah itu kemampuan spasial ini sendiri. Nah selanjutnya itu adalah kemampuan musikal, yaitu kemampuan peka terhadap nada, ritme dan juga menghasilkan musik. Contohnya ini tadi abis sholat Jumat gitu ya, saya dengar dari rumah, Masya Allah yang sholawatan itu, aduh ya Allah dengernya teh nyereces gitu ya, adem gitu. Sholawatnya teh lantunannya aduh merdu banget, terus juga nadanya teh pas gitu ya, enggak yang gimana teuing gitu, pokoknya mantep lah. Nah yang bisa menghasilkan
seperti itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan musikal yang tinggi. Jadi misalkan ibu-ibu lagi ngaji gitu ya kayak tadi, Masya Allah bacaannya tuh merdu, selain dari makhrajnya yang pas, tapi juga kan untuk kita mendayu-dayunya itu kan nggak bisa dipaksain ya gitu. Nah itu salah satu penerapan dari kemampuan musikal ini seperti itu. Nah biasanya orang-orang yang memiliki kemampuan musikal yang tinggi itu dia pekerjaannya itu jadi instrumentalis kayak Erwin Gutawa gitu ya, bikin musik gitu ya yang jeng gitu ya. Komposer, pemain musik gitu. Jadi kalau ada anak-anak ibu yang kayaknya mah di matematiknya nggak begitu, tapi dia teh kalau bikin musik teh atau dia kalau nyanyi baru buka mulut aja udah aja tuh udah aduh enaken gitu. Nah bisa jadi anak-anaknya ibu-ibu teh punya kemampuan atau kecerdasan musikal yang tinggi seperti itu gitu. Atau ngegenjrengnya teh enaken gitu ya, gitar atau pianonya teh pas. Nah itu bagian dari kemampuan musikal seperti itu. Nah terus body kinestetik, fisik dan gerak tubuh. Jadi dia bisa peka terhadap gerakan yang pas sesuai dengan tujuannya gitu. Jadi kalau mau lari, larinya lurus ya lurus gitu, nggak nyengsel lalalala gitu, enggak, lari lurus gitu ya. Atau zumba gitu ya, kita lihat teman-teman atau lihat instrukturnya meni enakeun gitu ya ngelihat badannya teh. Nah itu adalah salah satu ciri orang-orang yang memiliki kemampuan atau kecerdasan fisik dan gerak tubuh yang bagus seperti itu. Dancer misalkan ada yang nari-nari, ketukannya pas gitu ya, nggak upbeat gitulah istilahnya mah, nggak upbeat gitu, ketukannya pas gitu, gerakannya enakeun, nggak harusnya mah segini gerakannya dia teh nggak jauh teuing gitu, nggak overlap misalkan gitu. Nah itu kemampuan fisik dan gerak tubuh yang baik. Nah biasanya ini penari, atlet gitu kan yang punya seperti ini. Nah terus selanjutnya ada kecerdasan naturalis. Jadi kemampuan untuk mengenali, membedakan jenis-jenis hewan, terus juga batu-batuan, tumbuh-tumbuhan gitu. Jadi kalau misalkan anak-anak ibu teh udah tahu mana itu namanya ikan gapi, mana ikan arwana, mana ikan paus, misalkan ikan-ikan yang mirip-mirip gitu. Bisa jadi anak-anak ibu-ibu mempunyai kecerdasan naturalis yang tinggi gitu. Jadi dia bisa tahu tuh perbedaan-perbedaannya. Nah biasanya ini dimiliki oleh ahli-ahli biologi. Selanjutnya kemampuan interpersonal, yaitu kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain. Nah ini biasanya dia tuh mudah sekali bersosialisasi dengan orang lain. Jadi kalau di grup ini mah dia teh bisa gabung, grup itu bisa gabung, grup ini bisa gabung. Pokoknya mah orangnya teh sosial banget lah gitu. Nah itu dia bisa jadi memiliki kemampuan interpersonal yang tinggi itu. Biasanya ini dimiliki oleh pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan orang lain. Jadi contohnya terapis, guru, psikolog, dokter, pokoknya siapa saja pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan atau berinteraksi langsung dengan orang lain seperti itu. Karena kan kita harus membedakan tadi ya emosinya, mimik mukanya dan lain sebagainya. Nah orang-orang ini peka gitu terhadap hal itu. Nah kalau yang tadi mah interpersonal mah keluar, kalau ini mah intrapersonal ke dalam. Jadi dia bisa mengenali diri dia sendiri. Jadi kelebihannya apa, kelemahannya apa gitu. Dia teh maunya seperti apa, keinginannya apa gitu. Apa yang dia miliki, bakat-bakat apa yang dia miliki. Nah ini dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kecerdasan intrapersonal yang baik. Jadi saya teh pokoknya mah suka, saya teh suka sama seni gitu. Dan emang betul gitu, ketika dia bikin gambar, ketika dia bikin apa itu teh bagus gitu. Jadi dia bisa mengenali kelebihannya. Tapi saya teh nggak suka, saya suka di bidang seni, tapi saya teh nggak bisa di olahraga mah gitu. Jadi begitu dia ngelukis mah bagus gitu, di olahraga mah mungkin agak lambat gitu, gerakannya lambat misalnya. Jadi dia bisa paham kelebihan dan kelemahannya sendiri.
gitu. Nah, langsung ke inti masalah materinya. Terus gimana sih caranya ya kita teh bisa mengembangkan potensi anak-anak kita gitu. Yang pertama, coba untuk memperhatikan, mengobservasi apa sih yang disukai sama anak. Misalkan kita teh lihat anak teh kok kalau lihat bola teh excited banget gitu ya. Dia teh nendang bola teh pas gitu. Masuk gol gitu. Terus dia kalau berenang, wah cepet gitu ya. Atau kalau dia main tenis, wah bagus lah pokoknya mah gitu. Nah bisa jadi anak-anak itu memiliki kemampuan yang tadi, physical kinestetik yang baik gitu. Terus atau dia teh kalau ngelihat dibawa ke kebun binatang gitu ya, semangat banget ya ngelihat, itu teh gajah, itu teh jerapah, itu teh ini, dia tuh semangat banget ya. Atau dia bisa ngebedain mana bunga mawar, mana bunga melati, kan itu mah nggak umum ya, tapi dia tuh bisa gitu ngebedain. Nah mungkin tadi anak itu teh memiliki kecerdasan naturalis yang tinggi gitu. Jadi kalau dari sini itu khususnya anak-anak ya, khususnya anak-anak itu masih tahap eksplorasi. Jadi masih sangat memungkinkan anak-anak itu untuk berubah-ubah gitu. Jadi dia teh si minat kesukaannya itu mungkin banget bakal berubah. Misalkan hari ini dia suka bola, besoknya menggambar, besoknya musik, besoknya apa. Nah itu mungkin banget kalau untuk anak-anak. Karena biasanya kalau sudah mulai ajak tuh mulai akhir-akhir awal-awal SMA udah mulai ajak tuh karena dia udah lebih banyak referensinya, misalkan lihat temennya, lihat keluarganya, saudaranya, siapanya gitu. Itu udah mulai banyak referensinya gitu. Jadi dia bisa milih, saya teh sebenarnya sukanya apa sih? Saya teh sebenarnya senengnya teh apa sih? Nah, biasanya tuh SMA gitu. Terus kita sebagai orang tua gitu ya, membuka wawasan lebih luas lagi terkait dengan yang tadi kecerdasan, minatnya anak-anak. Apalagi kan sekarang alhamdulillahnya ya, buka Instagram, buka TikTok, buka YouTube tentang parenting teh udah banyak banget. Tinggal kitanya mau apa enggak untuk ngelihat si ilmu-ilmu itu teh. Jangan cuma buka TikTok teh lihat yang joget-joget aja gitu ya, jangan. Cari lagi misalkan psikolog siapa atau grup apa atau dokter siapa yang bahas tentang parenting gitu. Jadi kita tuh semakin tahu banyak gitu tentang pengasuhan, tentang anak-anak. Kita juga akhirnya semakin kaya yang tadi informasinya gitu. Nah yang ketiga, memfasilitasi kegiatannya. Jadi kalau misalkan tadi anaknya suka bola, ya udah yuk diikutin SSB. Terus tapi abis itu seminggu kemudian bosen, ya udah maunya menggambar, ya sok menggambar gitu, beliin catnya, beliin ininya. Terus kita juga sebagai orang tua ikut untuk hadir gitu ke sana gitu. Jadi ketika anak-anak les teh ya kita datang, atau kalaupun bekerja atau berhalangan hadir nanti di rumah anaknya cerita, mama aku tadi gambar ini loh, dia teh ngeliatin gambarnya. Kita tuh hadir gitu di situ ngeliatin, oh iya, gambarnya bagus, kamu gambar apa ini, coba ceritain sama mama sini gambarnya gitu. Kita turut serta, kita hadir di kehidupannya anak seperti itu. Terus yang keempat, kita mendorong anak untuk menghasilkan karya. Jadi kalau tadi udah difasilitasi, udah kita ikutin kegiatan, yuk kita ya tadi salah satu cara kita mendorong anak untuk menghasilkan karya adalah dengan kita hadir. Sebagai orang tua itu hadir. Jadi hadir di sini benar-benar kita tuh masuk ke dalam dunia yang lagi disenangi sama anak gitu. Emang susah sih kadang gitu ya. Udah gak ngerti atau bola teh naon gitu ya, atau udah pemain bola teh siapa aja, aku teh udah gak ngerti gitu ya. Makanya gitu kalau sebagai orang tua gitu ya, kita coba untuk si kakak teh lagi seneng pemain bola
apa namanya Liverpool misalkan, oh Liverpool teh ada yang namanya Muhammad Salah, oh ada ini gitu. Jadi ngobrolnya enak gitu, anaknya juga akhirnya semangat gitu untuk mendalami si bidang itu gitu. Terus, nah ini nih yang kadang sering terlupakan, mengapresiasi hasil karya yang disampaikan anak. Kadang tuh sering lupa, jadi mohon maaf gitu ya, kadang tuh ada orang tua yang anaknya main bola di rumah, mecahin guci. Heh si kakak tuh, oh, jangan main bola itu, tinggalin guci mama pecah, lalalala. Kan itu kalau di apa ya punishment dapatnya. Jadi si anaknya dapat punishment dari atau dapat teguran dari hal yang dia lakukan gitu. Tapi kadang kita lupa ketika anak bermain bola tuh, wah kakak, kita kasih apresiasi gitu. Jadi, wah kakak tadi bisa ngegolin ya, ih keren banget, ih mantep banget. Atau misalkan lagi ngegambar dengan kita ngeliatin gambarnya gitu ya. Walaupun anak 3 tahun gitu ya, anak 2 tahun, 3 tahun coret-coret di kertas. Kita juga nggak tahu ya sebenarnya ini gambar apa gitu, tapi kita berusaha untuk mengapresiasinya dengan, aduh, gambar apa ini? Aduh bagus sekali. Ada warna merah, ada warna kuning, ada warna hijau. Gambar apa atuh kakak? Gitu. Ini gambar pohon mama. Ini gambar mobilnya besar, warna hijau. Ini lampunya gitu. Jadi dengan kita bercerita seperti itu pun itu juga jadi apresiasi buat anak kayak, mama teh ternyata seneng ya lihat aku ke gambar gitu. Nah dengan apresiasi ini anak tuh jadi semakin termotivasi untuk melakukan kegiatan itu lagi. Besoknya aku mau gambar lagi gitu. Walaupun akhirnya nanti tiba-tiba di dapur gitu ya kok ada warna hijau di dapur ya gitu. Atau ada warna merah di samping TV gitu ya. Buat ibu-ibu yang masih anaknya masih kecil gitu ya loh ternyata gitu. Tapi itu adalah gambar apa ini di tembok gitu ya. Itu salah satu bentuk apresiasi sebenarnya. Nah untuk apresiasi ini sendiri tricky sebenarnya ibu-ibu. Jadi terlalu berlebih pun nggak baik gitu ya, kurang pun nggak baik gitu. Jadi yang pas adalah kita mengapresiasi yang terlihat atau yang dilakukan anak. Jadi misalkan anak ngegambar, ih bagus banget gambarnya, ada warna hijau, ada warna biru gitu. Suka deh mama liatnya gitu. Jadi yang kita lihat adalah yang kita apresiasi adalah gambar hijau biru gitu. Atau anaknya tiba-tiba bantuin nyuci piring. Aduh anak ganteng, soleh, makasih ya udah bantuin mama cuci piring. Meni mama teh seneng dibantuin nyuci piring gitu. Atau tiba-tiba anaknya bikin telur, masakin telur buat di rumah serumah gitu. Walaupun akhirnya ada apa gitu ya, gitu biasanya bikin sesuatu terus mama boleh nggak aku nginep di rumah temen, misalkan biasanya kayak gitu ya, saya itu mah gitu. Jadi masakin telur gitu pagi-pagi belum pada bangun udah masukin telur, ya ampun anak soleha, makasih ya udah dibikinin sarapan buat serumah, enak banget ini mah pas, gulanya pas, asinnya pas, mantap gitu. Nah jadi yang kita apresiasi adalah yang dia lakukan dan yang bisa kita rasakan, yang bisa kita lihat gitu. Jadi bukan keren, tapi nanti anak teh bingung, kerennya teh apa? Apa yang keren teh gitu. Karena anak tuh ciri khasnya adalah mereka spesifik, mereka konkret. Beda sama orang dewasa. Jadi mereka teh bener-bener kalau yang dilihat misalkan ya taplak merah, taplak hijau ya taplak hijau gitu ya. Walaupun bilangnya ada apa lagi gitu di sininya. Tapi yang benar-benar dilihat itu benar-benar yang diserap itu adalah sesuatu yang dia lihat, dia rasakan gitu. Jadi
spesifik, terus juga konkret. Konkret tuh nyatanya tuh gimana sih gitu. Jadi yang tadi itu, jadi untuk tricky lah untuk mengapresiasi ini seperti itu. Terus sudah ternyata. Oke, segitu mungkin dari saya pembuka, selebihnya mah mangga kalau ada yang mau di-sharingkan atau mau dikonfirmasi, ditanyakan, dipersilakan. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada Ibu MC, mangga. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ibu Aisyah yang sudah menyampaikan ilmunya pada hari ini. Mungkin kepada ibu-ibu semua silahkan barangkali ada yang mau bertanya yang berhubungan dengan potensi anak, kami persilahkan. Mangga Ibu, bilih anu bade ditaroskeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya teh, anak saya yang pertama teh kan tertutup gitu ya. Terus buat mengenali potensinya gimana, karena kan jarang cerita gitu, jarang interaksinya kurang gitu, gimana ya teh? Kalau yang tertutup kayak gitu, anaknya kelas 1 SMP. Oh, 1 SMP, oke. Perempuan, laki-laki? Perempuan. Perempuan, anak pertama ya? Ya, anak pertama. Karena kan deket sama neneknya. Jadi kalau sama saya kurang deket gitu. Jadi kalau ditanya, teh ini gini-gini, ah gitu weh. Teh ini gimana? Ah ibu mah kepo. Kenapa ya? Gimana gitu anak teh? Teh ini meni gitu. Iya ada ibu mah meni mau tahu aja ini teh ini kenapa nilainya gini. Ah nggak tahu aku mah sih gitu kadang. Ini gimana? Jadi mau ini mau kemana teh maunya gitu. Jadi susah kalau tertutup gitu gimana? Ya, makasih. Iya, teteh siapa? Ibu Salman, A3. Oh, bisa sama. Tetangga ternyata. Iya, mungkin yang pertama atau nuhun itu untuk pertanyaannya. Yang pertama perlu kita sadari beda untuk berinteraksi dengan remaja. Ya, ibu-ibu yang udah punya anak remaja beda ya. Ngobrol sama anak remaja sama anak-anak mah meni aduh kejelimet pisan gitu ya anak-anak teh. Dibilang dewasa dah belum ya, dibilang anak-anak dah nggak mau ya gimana gitu ya, karena ya memang gitu remaja teh masih masa peralihan gitu. Tapi secara tadi kemampuan mungkin belum, masih ada yang belum mumpuni gitulah untuk dikatakan dewasa, tapi juga dibilang anak-anak ya udah lebih dari anak-anak gitu. Makanya disebut masa peralihan dari anak-anak ke dewasa. Nah, karakteristik remaja itu biasanya mereka senang untuk dilibatkan gitu. Jadi kayak diajak diskusi dengan dari hal sederhana aja. Misalkan, Kak, besok kan libur ya, mau kemana? Yuk, asa bosen gitulah di rumah gitu ya. Mau kemana yuk gitu. Nah, dilibatkan si anak teh gitu untuk di dalam pengambilan keputusan di rumah gitu, dimulai dari hal-hal sederhana atau kayak ini asa bosen lihat cat rumah, bagusnya warna apa ya Kak gitu misalkan. Dilibatkan gitu anak tuh, walaupun awal-awalnya teh kayak ih apa ya, asa hare-hare gitu ya ditanyain juga gitu. Nggak apa-apa gitu, perlahan aja, pelan-pelan. Karena itu tadi yang namanya manusia itu kan berproses gitu. Jadi pelan-pelan diajak ngobrol aja gitu, diajak ngobrol. Bisa mulai dengan yang disukainya, misalkan anaknya suka apa, misalkan K-pop misalkan ya, sama BTS atau NCT misalkan nama apa gitu ya. Diajak ngobrol dari situ, Kak itu album barunya Jisoo Blackpink apa ya Kak gitu misalkan. Mama teh lihat di Instagram tapi teh lupa gitu, asa enakeun gitu didengernya gitu. Jadi anaknya juga walaupun mama kepo, tapi di dalam pikirannya teh
kenapa sih mama teh kok ngobrolin Blackpink ya gitu. Si mama suka gitu ya sama Blackpink gitu. Jadi mulai dengan hal-hal yang dia sukai gitu. Jadi biasanya itu kan ibu-ibu juga kalau misalkan lagi kita juga ya kalau baru kenal sama orang kan pasti yang diomonginnya hal-hal yang menyenangkan ya gitu. Ibu, apa kabar ibu? Gitu, dari mana, lagi apa? Kan bukan jol-jol, si ibu tuh naon sih di dia gitu kan, enggak gitu kan. Dimulai dengan hal-hal yang menyenangkan dulu gitu. Nah terus informasi ini pun gitu ya, selain dengan ngobrol kan tadi kan komunikasi bisa secara verbal, ngomongan dan non verbal gitu. Jadi misalkan kita lihat, yang itu tadi observasi teh berarti kita ngeliatin, oh dia kalau kayak gini teh kayak matanya berbinar, ekspresinya jadi semangat, atau di pelajaran apa gitu ya, di pelajaran apa teh dia teh, misalkan di pelajaran IPA atau biologi, misalkan di pelajaran biologi, kok dia semangat banget gitu, berangkat paling pagi, tugasnya paling cepat selesai, nilai ulangannya paling tinggi gitu. Bisa kita lihat dari situ gitu. Jadi dengan melihat hal-hal yang ada di sekeliling, jadi komunikasi itu atau mencari informasi itu nggak terbatas hanya dengan ngobrol gitu, tapi juga dengan ya itu tadi, lihat gesturnya, mimik mukanya gitu, hasilnya gitu dari rapot, atau kita ngobrol dengan orang lain, misalkan gurunya, atau tadi misalkan deket sama neneknya yang ngobrol sama neneknya, atau sama temannya, atau sama siapanya gitu, terserah gitu. Jadi siapapun yang emang dirasa mengenali anak, ada orang lain yang mengenali anak selain kita gitu, bisa aja diajak ngobrol gitu. Nah tapi emang ya itu tadi, apalagi baru kelas 1 SMP itu teh masih sangat menguji kesabaran ya Bu ya gitu, anak-anak remaja gitu yang dulu teh kok kayaknya manis ya anak teh penurut, kenapa kok tiba-tiba begitu kelas 5, kelas 6 begitu menstruasi kok tiba-tiba jadi jutek gitu ya, remaja. Nah kenapa? Nah itu salah satu memang ciri khas remaja gitu. Nah selain itu juga kalau mau tahu lagi gitu ya, lebih lanjut bisa dengan tes psikologi gitu. Jadi dari tes psikologi ini kita bisa tahu minat dan bakat anak-anak tuh di mana. Jadi memang ada tes-tes khusus di bidang psikologi yang nanti bisa memotret gitu, melihat sebenarnya anak-anak teh senangnya teh di mana sih, dia teh punya kelebihan atau punya bakat di mana sih gitu bisa. Dan itu dimulai dari kelas 3 SMP mulai bisa dites gitu. Karena kan sebelum itu kan masih eksplorasi ya, masih dia teh masih melihat gitu. Ini kayaknya seru, ini kayaknya seru, ini kayaknya asik, ini kayaknya keren gitu. Padahal ya belum sampai ke sana gitu. Tapi yang udah mulai bisa mendalami itu di kelas 3 SMP atau 1 SMA. Itu biasanya mulai bisa dilihat gitu untuk minat dan bakatnya gitu sih. Sami-sami. Mungkin ada lagi Ibu, silahkan. Saya kasih kesempatan 2 pertanyaan lagi ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf izin bertanya, Emang nggak diizinkan? dokter ya? Bukan. Dokter PSI. Ibu, kebetulan saya bekerja di bidang pendidikan dan saya saat ini megang siswa kelas 10. Kelas 10 itu kalau dulu zaman kita 1 SMA gitu. Nah, kelas ini kan masa peralihan dari remaja ke yang hampir dewasa gitu ya. Nah, yang saya alami itu siswa zaman sekarang itu berbeda dengan siswa kurang lebih 3 tahun yang lalu. Kalau siswa 3 tahun yang lalu mungkin dalam satu kelas kurang lebih sekitar 40 orang itu mungkin yang yang berkelakuan aktif tanda petik gitu, itu mungkin hanya sebesar 20 atau di bawah 20%. Tapi sekarang kebalikannya gitu, 80% yang Masya Allah gitu ya. Dan betul-betul saya kewalahan sebenarnya, apalagi sekarang ini kan mereka sudah tercampur mungkin karena
masa COVID itu mereka harus belajar dengan gadget mereka, dan ketika mereka memegang gadget itu bukannya belajar malah membuka aplikasi-aplikasi yang lain, apalagi sekarang kan ada media sosial yang baru semacam TikTok itu. Dan ketika 3 tahun yang lalu para siswa itu banyak yang mengutamakan adab, kemudian ilmu, sekarang kebalikannya. Jadi adab tidak dikesampingkan dan ilmu pun tidak maju gitu. Nah, bagaimana caranya saya menghadapi anak, maksudnya di luar saya menghadapi sebagai pendidik, tapi sebagai saya yang harus berhadapan dengan mereka, karena kadang-kadang saya juga harus masuk ke dunia mereka. Saya juga harus update TikTok supaya saya bisa tahu bahasa mereka seperti apa, terus Instagram, terus media-media sosial untuk saya bisa masuk ke kehidupan mereka gitu. Kira-kira seperti apa gitu. Terima kasih atas jawaban. Terima kasih Ibu Guru. Oh boleh. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda, perkenalkan nama saya Ibu Aitar Mila. Alhamdulillah saya juga bergerak di bidang pendidikan. Pak Ud ya, kebetulan alhamdulillah bisa bertemu dengan Bunda psikolog ya. Ini ada yang saya tanyakan, tetapi tadi sudah terjawab. Memastikan saja, dari usia berapa kita bisa mengembangkan potensi anak ya? Karena memang kalau misalkan usia-usia masih berubah-ubah gitu ya Bun ya. Itu pertanyaan ke-1, dan yang kedua, bagaimana cara mengendalikan anak ini di luar tema, mohon maaf ya Bunda, barangkali kita bisa sharing dengan ilmunya. Kebetulan saya punya ada anak ABK ketika tantrum gitu, karena memang saya bukan sarjana PLB ya gitu, agak susah sekali untuk mengendalikan emosinya gitu. Barangkali Bunda punya tip-tip ya seperti itu, bisa berbagi dengan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik sekali nih pertanyaannya. Yang pertama itu terkait tadi gimana sih kita bisa mendampingi anak yang memang cukup aktif gitu ya, terutama gimana sih untuk mengembangkan dari akhlaknya gitu ya Bu, seperti itu? Oke. Ya, tadi memang itu tadi ya, kalau balik lagi ke yang tadi di awal, yang kalau bicara tentang remaja itu tuh sangat beragam gitu ya, sangat mengurus kesabaran, dan saya berterima kasih Ibu sebagai guru sudah berkeinginan untuk mendampingi anaknya, baik itu dari pendidikan dan juga dari akhlaknya gitu, karena kan ya namanya guru mah bukan cuma soal ilmu ya Bu ya, tapi juga tentang gimana dia bersosial, tingkah laku dan lain sebagainya gitu. Saya sangat mengapresiasi guru-guru, mungkin di sini ada juga guru lagi dan juga ustazah yang bisa sharing ilmunya gitu, berbagi dengan orang lain gitu. Nah, tadi gimana sih cara untuk mendampinginya? Sebenarnya kenapa makin kesini tuh makin kelihatan, karena generasinya aja udah beda gitu. Karena kan udah Gen Z ya. Bukan milenial lagi gitu, milenial mah generasinya saya gitu, generasi saya di bawah saya itu Gen Z, dan mereka itu memang sudah sangat berinteraksi langsung, sering berinteraksi langsung dengan gadget. Beda kan sama angkatan 80-an yang mungkin baru kenal gadget komputer aja tuh Windows Pentium berapa itu di SMA misalkan ya, atau generasi saya tuh TK misalkan. Mereka yang di bawah saya 97 gitu ya, itu kenal di bawah 97-an itu kenal HP aja mungkin dari kecil gitu ya, dari bayi mungkin ya, gimana biar enggak nangis di setelin YouTube misalkan atau lihat apa gitu. Nah, ini pun
sebenarnya itu tadi udah ada zaman yang berbeda. Apalagi memang terkait COVID ini kan interaksi dengan gadgetnya makin ini ya, makin intens banget ya gitu ya belajarnya gitu. Yang tadinya di kelas gitu ya dengerin gurunya ceramah, HP dikumpulin gitu di depan kelas. Jadi kan akhirnya distraksinya berkurang. Nah sekarang justru HP-nya harus dipegang gitu ya untuk bisa belajar. Nah makanya disinilah gitu peran orang-orang dewasa untuk mendampingi anak dalam bijak menggunakan gadget. Baik itu guru dan diutamakan orang tua di rumah gitu. Karena guru mah tuh berapa jam ya ketemu sama anak gitu ya. Apalagi kalau sekarang itu satu mata pelajaran teh 30 sampai 50 menit gitu ya. 45 menit gitu ya. Gitu 1 jam pelajaran teh cuma maksimal 45 menit. Kita teh mau nyampein apa? Belum mah materi yang disampaikan gitu ya, terus akhlaknya juga belum diselapin. Nah makanya di situ perlu ada peran atau kerjasama antara orang tua sama guru-guru. Jadi ada kesepakatan terkait penggunaan gadget, terutama kalau untuk anak-anak ya. Anak-anak kalau dari WHO itu, dari Organisasi Kesehatan itu, anak-anak di bawah 2 tahun itu sebaiknya dihindari untuk tatap langsung dengan gadget. Jadi nonton YouTube itu sebenarnya buat anak-anak di bawah 2 tahun itu dihindari. Karena apa? Waktu, kan kalau di anak-anak itu ada namanya golden age ya. Jadi 0 sampai 5 tahun itu golden age, tapi yang cepet banget itu sampai usia 2 tahun. Jadi ibu misalkan ngomong ayam itu beranak misalkan ya ke anak-anak, padahal kan ayam bertelur ya, tapi ibu bilang ayam itu beranak loh nak gitu, ayam tuh punya anaknya melahirkan gitu, jadi anaknya percaya aja gitu ya, 2 tahun teh nyerapnya cepet gitu. Makanya kenapa di usia 2 tahun ini sangat disarankan untuk anak berinteraksi langsung dengan orang lain. Jadi dia semakin banyak eksplorasi yang tadi, mengembangkan kemampuan-kemampuan yang tadi, motorik, bicara, terus juga sosialisasi emosi. Nah itu pondasi dasar itu ada di 1000 hari pertama perkembangan anak atau di 2 tahun. Makanya sangat disarankan anak-anak 2 tahun itu menggunakan gadgetnya hanya untuk video call dan nelpon. Jadi untuk komunikasi. Bukan yang nonton YouTube, karena walaupun memang agak susah ya Bu ya, terutama kalau lagi nangis gitu ya, agak susah gimana cara ngediaminnya. Ya udah tuh saya kasih YouTube aja lah biar diem gitu ya, atau lagi nyuci piring gimana caranya, atau ini mama ini aku lagi ngegambar mama atau ini main sama aku, padahal kita tuh lagi nyuci piring. Ya udahlah nonton YouTube aja gitu agak susah memang ya, cuman ya itu tadi gadget ini tuh kayak 2 mata pisau. Kalau kita gunakan untuk hal yang baik dia jadi baik, tapi kalau kita gunakan yang kurang bermanfaat ya jadinya kurang bermanfaat. Makanya disinilah perlu peran orang tua dan komitmennya untuk bijak dalam menggunakan gadget gitu. Lalu nanti umur 2 ke 3 tahun itu 1 jam, 3 ke 4 tahun 2 jam gitu, dan penggunaannya pun nggak langsung sejam deredet, enggak, 20 menit gitu, 20 menit untuk nonton di YouTube teh 20 menit. Gimana caranya? Wah panjang. Kalau mau ngebahas lagi gimana caranya untuk bisa bijak menggunakan gadget itu kita teh bisa mendampingi anak secara bijak menggunakan gadget tuh panjang lah. Panjang lagi ceritanya, nanti bisa sampai subuh kita ngobrolin. Gitu lagi. Nanti mudah-mudahan kalau ada kesempatan lagi kita bisa bahas itu. Tapi ya minimal dengan komitmen gitu. Jadi ibu bapaknya komitmen kalau dari rumah, dan di sekolah pun gitu ya. Akhirnya sebenarnya bukan jadi melonjak, tapi semakin terlihat. Jadi kan anak-anak yang 80-an mah istilahnya disebutnya yes man. Yes man tuh jadi kalau misalkan pokoknya 80 ke atas mah kerjain ini, hayu, ngerjain itu, hayu, ngerjain ini, let's go lah, pokoknya mah nurut aja disuruh apa gitu ya.
Tapi udah mulai milenial, Gen Y gitu ya, milenial itu udah mulai kritis, udah mulai bertanya, ayo lakuin ini. Kenapa ngelakuin itu? Emang nanti manfaatnya buat apa buat saya gitu. Udah mulai ada kritis-kritisnya, kenapa saya harus ngelakuin itu ya? Mulai mempertanyakan gitu, mungkin karena ya beda generasi ya, yang tadinya kita ya udah nurut aja, mending susah disuruh gitu, mending susah lah gitu. Yang tadinya kita terbiasa untuk ngikutin apa aja yang disuruh, ternyata ketika kita berinteraksi dengan generasi yang lain di luar kita, ada hal-hal atau karakteristik yang berbeda, yang unik, yang tadi udah mulai milenial tuh udah mulai bertanya-tanya gitu, kalau misalkan disuruh apa tuh kenapa sih? Kenapa saya harus melakukan itu? Manfaatnya apa buat saya ngelakuin itu? Nah makanya apalagi Gen Z itu, waduh itu lebih lagi. Terus nanti ke depannya saya dapat apa nih dari ini gitu. Makanya kenapa makin kesini tuh makin banyak startup, makin banyak wira swasta gitu. Bukan hanya sekedar bekerja di perusahaan gitu ya, kayak Sidul ya, dulu mah Sidul bawa-bawa map gitu ngelamar ke perusahaan. Nah sekarang tuh udah banyak gitu, mulai atau Gojek, udah mulai ada apa. Nah makanya udah ada perbedaan, makanya kalau memang memungkinkan ajaklah dialog gitu terkait perilakunya misalkan. Kenapa sih kamu harus melakukan ini? Manfaatnya buat kamu untuk melakukan ini tuh apa? Nanti dampak negatifnya apa? Dampak positifnya apa? Nah itu apalagi yang kita ajak ngobrol itu tadi remaja. Remaja tuh seneng banget kalau dilibatkan, kalau diajak diskusi seperti itu. Jadi dan tadi yang Ibu lakukan dengan apa? Lihat TikTok gitu ya, terus apa sih yang lagi update, nah itu sebenarnya oke gitu, jadi turun langsung gitu yang kita lihat dunia anak-anak teh sekarang teh apa sih yang lagi hype gitu, lagi hits tuh apa, FYP-nya tuh di TikTok apa gitu ya misalkan ya gitu. Jadi dengan kita terjun langsung tuh anak juga merasa, oh guru saya paham nih tentang remaja-remaja, enak nih diajak ngobrol gitu. Jadi makanya kenapa biasanya tuh ada guru-guru yang jadi guru-guru favorit, guru-guru favoritnya yang bikin TikTok bareng sama anak-anak, misalkan kayak gitu ya. Terus materinya di upload di TikTok, misalkan di YouTube, misalkan kayak gitu. Nah makanya kita sebagai orang yang lebih dewasa, kita yang lebih punya pengalaman lebih banyak dari anak-anak, kita yang akhirnya turun gitu. Dan kalau percaya deh ibu-ibu, kalau misalkan anak-anak udah nyaman sama kita, udah ngerasa seneng gitu ya ngelihat kita teh, kita mau setir kemana aja tuh hayu. Kita mau bawa kemana aja tuh hayu gitu. Jadi kita kalau kita mau berenang ya kita harus masuk ke dalam kolam kan. Makanya itu kita mau bisa tahu dunia anak-anak tuh, dunia remaja itu seperti apa ya kita harus turun. Seperti itu. Nggak gampang memang, agak susah ya, agak PR ya, harus lihat TikTok dulu misalkan, bari nyuci piring gitu misalkan ya, agak PR memang, tapi ya itu demi kita bisa karena kan generasi yang ada, generasi muda-muda sekarang ini adalah yang nanti akan memimpin kita gitu. Makanya kita mau nyiptain pemimpin seperti apa sih gitu. Nah mulailah dengan pendidikan, baik itu di rumah maupun di sekolah seperti itu. Dan kalau misalkan ada perilaku-perilaku yang dirasa sudah tanda kutip keterlaluan gitu ya, atau melewati batas, bisa dikonsultasikan gitu. Makanya disinilah perannya profesional kayak psikolog, psikiater, konselor gitu ya, untuk menghandle atau bisa ngasih treatment untuk perilaku-perilaku memang sudah dikatakan tanda kutip mungkin sudah sangat menyimpang misalkan ya, sudah sangat berbeda dan agak sulit memang kalau di treatment seperti itu. Seperti itu Ibu Guru, hatur nuhun. Selanjutnya tadi Yang pertanyaan ketiga ya? Bu ya. Oh ya. Nah, untuk yang pertama itu kan kapan sih gitu ya untuk minat bakat ya. Sebenarnya itu tadi
Jadi di bawah remaja itu memang masih eksplorasi. Jadi bebaskan lah gitu lah, bebaskan sok lah mau main bola mangga, mau berenang mangga, mau lukis mangga, masak silakan gitu. Terserah. Nanti udah mulai tuh dia lihat SMA, SMP, SMP nih udah mulai. Kok aku kayaknya lebih suka nggambar mah daripada les drum. Ya udah deh aku gambar aja deh. Nanti mulai lagi SMA kok kayaknya aku lebih suka masak ya mah. Apa aku ngambil jurusan tata boga aja gitu ya mah. Nah udah langsung lanjut ke kuliah lagi. Nah mulai di situ sudah mulai ajak gitu. Terutama kalau dia banyak eksplorasi dan didampingi juga. Jadi apalagi kalau udah remaja, udah SMA gitu ya, udah bisa kita ajak ngobrol. Mah, aku mau ngambil jurusan kedokteran. Oh iya, emang kedokteran itu belajarnya ngapain sih kak? Gitu. Iya, itu kan akhirnya kita ajak diskusi seberapa jauh sih dia tahu tentang kedokteran. Apakah cuman mau gengsi-gengsian aja misalkan ya, dokter mah keren, ya udahlah aku ngambil kedokteran aja gitu. Atau memang dia memang punya passion di sana gitu untuk membantu orang lain, lihat orang lain lebih sehat. Kan nanti akan beda gitu treatmentnya. Oh dia mah cuma ngikut-ikutan doang, ikut teman-temannya doang, pada ngambil kedokteran di Unpad misalnya. Teman-temannya pada ngambil kedokteran di Unpad, dia juga ikutan gitu. Bari nggak tahu kedokteran teh ngapain gitu. Beda sama anak yang, oh iya mah nanti di kedokteran teh aku bisa ngelakuin ini. Terus kalau aku ngambil spesialis teh aku mau ngambil spesialis yang ini. Nanti itu udah beda lagi diskusinya. Udah lebih enak lagi. Seperti itu. Jadi memang selain mereka eksplorasi sendiri, kita sebagai orang dewasa ya itu tadi mendampingi mereka gitu untuk menentukan sebenarnya minat dan bakatnya tuh seperti apa. Seperti itu. Nah, terus tadi yang kedua terkait anak berkebutuhan khusus ya Bu ya, tantrum untuk anak berkebutuhan khusus. Mohon maaf, kalau boleh tahu ininya apa Bu? Oh autis, oke, autis. Ya memang salah satunya untuk autis ini ada kesulitan mengekspresikan emosi ya gitu ya. Makanya sudah terapi atau belum Bu? Terapi. Oh gitu. Terapinya apa aja? Oke. Iya, iya. Ya, jadi memang namanya juga anak spesial ya, jadi memang perlakuannya juga akhirnya spesial juga gitu ya. Memang kalau memang memungkinkan gitu ya untuk anak-anak berkebutuhan khususnya autistik ini, biasanya umumnya ada terapi-terapi lain, ada terapi-terapi yang diberikan kayak terapi wicara, terus okupasi gitu ya, olahraga misalkan yang akhirnya bisa membantu mereka untuk into atau masuk ke dalam bisa mengekspresikan emosinya gitu, walaupun ya nggak bisa disamakan ya sama anak-anak seusianya gitu, tapi minimal mereka bisa sadar bahwa ada dunia lain nih di sekitar mereka gitu. Jadi biasanya yang umum tuh okupasi, jadi okupasi ini mereka ditarik gitu, kayak ditarik dalam tanda kutip, bukan ditarik beneran. Ditarik untuk bisa hadir di dunia yang ada di sekitarnya. Jadi entah itu dengan diayun-ayun gitu, tergantung terapisnya mau ngasihnya apa gitu. Terus ada terapi perilaku juga. Nah terapi perilakunya memang salah satunya untuk tantrumnya ini gitu. Jadi memang saya juga berterima kasih gitu ya, Ibu sudah mau mendampingi anaknya dengan sepenuh hati supaya anaknya bisa lebih maksimal lagi gitu ya potensinya, lebih maksimal lagi di kehidupan sehari-harinya. Dan itu memang tidak mudah ya Bu ya, memang cukup menantang gitu ya, menantang. Nah, salah satunya biasanya kalau untuk terapi perilaku ini bukan hanya untuk autistik tapi untuk anak
anak-anak yang sedang tantrum pada umumnya. Nah, perlu kita pahami dulu kenapa sih bisa sampai tantrum gitu ya. Biasanya tuh tantrum ini terjadi karena sulit untuk mengekspresikan emosi, baik itu di anak-anak pada umumnya dan juga anak-anak spesial ini. Terutama anak-anak spesial kan, apalagi kan autis tuh agak susah ya, dia tuh mau bilang mama mau makan, itu aja udah susah ya gitu, apalagi mau mengekspresikan sedih atau gimana itu udah susah banget gitu. Jadi anak-anak pada umumnya aja kalau kita nggak ngerti gitu, misalkan anak kecil gitu 2 tahun, mama ah apa, mama ah apa, sampai 3 kali kan kesel ya. Kita juga kalau misalkan lagi ngobrol orangnya nggak ngerti-ngerti kan kesel. Nah apalagi ini gitu, mau ngomong berapa kali pun nggak dipahami gitu, jadinya kesel gitu. Biasanya kita mulai dengan ditenangin dulu, ditenanginnya tuh banyak caranya. Misalkan dengan kakak boleh duduk dulu sini, duduk sini. Mama peluk ya, mau gitu, dipeluk. Kalau lagi gitu tuh, misalkan kayak gitu, mama peluk ya, mau gitu. Kakak sedih ya, kakak marah ya, mau mama peluk, dipeluk dulu. Walaupun dia ngeronta-ronta dipeluk dulu gitu ya kalau untuk yang ini. Dan kalau sudah mulai agak tenang bisa diajak duduk gitu ya. Diajak duduk, baru udah mulai tangisannya agak mereda, itu baru kita bisa ajak ngobrol untuk anak-anak pada umumnya gitu ya. Kakak kenapa? Kakak sedih ya karena tadi mainannya diambil sama adik. Kakak marah ya karena tadi makanannya ditumpahin sama adik. Nah itu tuh itu tuh membantu anak untuk mengenali perasaannya gitu. Jadi oh kalau aku teh pingin nonjok orang teh namanya marah gitu. Walaupun ya sebenarnya nggak boleh ya, marah nonjok orang mah nggak boleh gitu. Aku kalau misal pingin nonjok orang teh namanya marah. Aku teh kalau ada aku teh kalau keluar air mata teh namanya sedih. Nah itu ngebantu untuk menamakan si ekspresinya. Kenapa? Misalnya udah dipeluk, ditenangin gitu, udah mulai tenang. Kenapa kakak? Kakak mau apa? Biasanya kalau ngobrol tuh di ini harus lihat kontak matanya. Iya, eye contactnya dilihat. Iya, nggak apa-apa, dipegang aja. Sini. Apalagi kalau lebih mudah kalau memang ada terapisnya gitu. Jadi biasanya kalau terapi itu kan ada ininya, ada materi-materinya gitu. Nah ada tahapannya mulai dari apa dulu. Untuk sampai eye contact itu memang agak susah. Karena memang ciri khasnya autistik itu memang nggak ada eye contact ya. Jadi makanya kalau memang ada terapi itu sangat membantu dan ditambah dilakukan di rumah itu sangat membantu. Makanya terapi itu memang 1 jam 1 minggu misalkan, tapi latihannya tuh bisa dilakukan di rumah setiap hari untuk semakin mengembangkan kemampuan anak. Makanya ditarik, kakak lihat mama, kakak mau apa? Mau makan? Atau mau apa gitu kita tawarin gitu kalau ada itu. Nah kalau memang belum bisa menyampaikannya, ya udah minimal ditenangin dulu aja, dipeluk, ditenangin, kakak gitu ya Walaupun memang kalau yang saya dengar itu sampai ada yang sampai dipukul-pukul gitu ya sama anaknya, dipukul, ditendang, rumah berantakan aja lah kalau udah kayak gitu. Tapi memang ya disitulah ladang amalnya ibu-ibu gitu ya, yang memang dititipkan anak berkebutuhan. Disitulah ladang amalnya. Sejauh mana kita bisa bersabar, sejauh mana kita bisa menerima kekhasan anak-anak kita untuk yang mungkin unik gitu ya dibandingkan anak-anak lainnya gitu. Makanya saya sangat
mengapresiasi, sangat berterima kasih gitu untuk ibu-ibu yang di sini, baik itu yang punya anak pada umumnya normal atau anak berkebutuhan khusus yang memang bersedia untuk hadir di perkembangannya anak-anaknya gitu, karena memang nggak mudah gitu untuk mendampingi anak, itu memang nggak mudah. Cuman ya bismillah aja gitu. Kalau itu tadi, kalau ada terapi ya bisa dilakukan, terutama terapi perilaku mungkin ya untuk menekan tantrumnya, dan bisa dilanjutkan di rumah seperti itu. Dan ya bismillah lah, ini jadi ladang amal gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa jadi bantuan pemberat amal baik kita gitu nanti di akhirat. Seperti itu sih Ibu. Ya, terima kasih juga Ibu udah sharing. Nuhun. Ya alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran kepada Ibu Aisyah yang sudah menyampaikan ilmunya pada hari ini. Masya Allah ya Bu ya, bahwa ilmunya pastinya akan sangat bermanfaat sekali, khususnya buat kita para ibu yang berperan sebagai ibu, yang ada juga mungkin dari jamaah juga yang berperan sebagai pengajar ya Bu ya. Insya Allah mudah-mudahan kita semakin mengetahui bagaimana sih caranya kita mengembangkan potensi anak. Jangan sampai anak sudah ada potensinya di bidang apa, mungkin kita kurang mendukung ya Bu ya. Mudah-mudahan anak-anak kita kedepannya menjadi anak-anak yang sukses, menjadi anak-anak generasi yang pintar dan cerdas. Khususnya juga yang paling penting anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bahwa pengajian rutin kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Mungkin saya sebagai pembawa acara ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata ataupun ada dari tingkah laku saya yang kurang berkenan di hati ibu-ibu semua. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin Ibu bisa berkenan untuk memimpin doa pada hari ini? Mungkin